Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Fitra Hidayat, NIM 13012135582 dari kelas IF 4510. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang alam dan manusia. Pendahuluan. Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau alam semesta. Dia maha sempurna, Dia telah menciptakan alam dengan segala karakteristiknya. Dengan segala kekompleksannya, alam tersebut harus diolah. Kemudian Allah memilih manusia sebagai khalifah fil ardi yang mengemban misi untuk mengelola bumi ini untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia, sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya, dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Allah adalah pencipta atau disebut juga dengan Al-Khaliq, dan segala sesuatu di alam raya ini adalah ciptaan atau disebut Al-Makhluk. Salah satu planet ciptaan Allah adalah bumi yang dihuni oleh makhluk hidup. Dan awal kehidupan di muka bumi ini dimulai dari diciptakannya air atau minyak. Prinsip utama dalam mengenal alam sebagai ciptaan Allah, yang pertama adalah alam raya dengan segala isinya bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya atau suatu kebetulan, tapi ia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Alam raya diciptakan secara sistematik dan seimbang, atau tawazun dengan hukum-hukumnya, atau sunnatullah. Yang ketiga, aktivitas akal manusia yang difungsikan untuk memikirkan alam semesta melalui proses tafakur atau mewujudkannya menjadi makhluk yang bebas dan kreatif, sehingga dapat memberi manfaat dan rahmat di muka bumi. Pengertian manusia. Menurut KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau bisa diartikan mampu menguasai makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari strukturnya yang lengkap, terdiri bukan hanya unsur jasmaniah atau fisiologis, namun juga rohaniah atau psikologis. Menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Menurut Aristoteles, manusia adalah hewan berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan akal pikiran. Proses penciptaan manusia. Penciptaan atau keberadaan manusia menurut Al-Quran, pertama yaitu kemunculan Adam manusia pertama, kedua, diciptakannya manusia kedua yaitu Hawa, ketiga, hadir dengan adanya bapak dan ibunya. Penciptaan manusia dibagi menjadi dua proses. Yang pertama adalah proses ajali, yaitu penciptaan yang Allah lakukan secara langsung, seperti penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu yang kedua adalah proses penciptaan alamiah, penciptaan manusia kebanyakan, yaitu dengan hadirnya bapak dan ibunya. Potensi dan sifat dasar manusia. Potensi yang ada pada manusia diantaranya adalah jasad dan ruh, pendengaran, penglihatan dan hati, dan juga fitrah. Lalu fitrah sebagai potensi dasar memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah potensi dasar untuk beragama Islam, yang kedua nawahib dan qobiliyat atau tendensi atau kecenderungan, yang ketiga naluri dan kewahyuan, yang keempat adalah dasar beragama. Komponen dasar fitrah, yang pertama adalah bakat, insting, nafsu, karakter atau watak, hereditas atau keturunan, lalu intuisi. Tugas, peran, dan fungsi manusia. Manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Sebagai hamba Allah di muka bumi ini, manusia sudah sepatutnya mengingat tugas utamanya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah tidak saja terpaku pada ritual salat dan zakat, akan tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah, ia bisa menjadi ibadah. Fungsi kekhalifahan manusia. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, dengan cara beriman dan beramal soleh, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran, dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Lalu yang ketiga adalah peran pengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Nama-nama manusia menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran ada setidaknya 4 nama yang tercantum di sana, yang tercantum di dalamnya. Yang pertama disebut dengan istilah Basarun, yang kedua disebut dengan istilah An-Nas, yang ketiga disebut dengan Bani Adam, yang keempat disebut dengan Insan. Manusia dari alam ke alam. Alam yang pertama yang dilalui manusia adalah alam ruh. Tahap pertama manusia hidup dan berada di alam gaib, di mana alam gaib berada tidak ada manusia yang mengetahuinya dengan pasti. Yang kedua adalah alam rohim. Tahap kedua yakni dalam kandungan seorang wanita, lamanya hidup di dalam rahim diperkirakan sekitar 9 bulan. Lalu yang ketiga adalah alam dunia. Tahap ketiga adalah alam dunia yang menarik adalah setiap bayi normal akan menangis setelah keluar dari kandungan ibunya. Lalu yang terakhir adalah alam barzah. Tahap keempat ini, roh menunggu sampai dunia kiamat atau berakhir. Setelah sampai waktunya,
Roh ciptaan Allah yang merupakan hakikat manusia itu dipisahkan dari tubuh manusia. Lalu terjadilah kematian, dan kematian adalah perpisahan roh dengan jasad yang bersatu pada diri manusia selama waktu tertentu. Kesimpulannya, semoga kita mampu untuk lebih memahami bagaimana mengenal Allah sehingga memiliki konsep tauhid yang kokoh, memahami karakter alam, serta termotivasi untuk menjadi khalifah fil ardi yang mampu memakmurkan bumi. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.